Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk kuliah dalam memenuhi tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya. Di sini saya mengambil tema perceraian dalam rumah tangga yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasatul quru wala tahilu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mithlu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim, yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 ini, maka fokus ayat di atas memiliki beberapa kata kunci, yaitu wal mutalaqatu, yatarabasna, dan quru. Kata kunci yang pertama yaitu wal mutalaqatu. Kata wal mutalaqatu menurut Al-Mu'jam Al-Mufahras li af'adil Qur'anil Karim digunakan di dalam Al-Qur'an sebanyak 13 kali yang memiliki makna yang sama terdapat dalam beberapa surah yang berbeda. Di antaranya dalam Quran surah At-Tahrim ayat 5, Quran surah Al-Baqarah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ini digunakan sebanyak 10 kali dalam ayat yang berbeda. Dan kemudian ada dalam Quran surah Al-Talaq ayat 1 dan Quran surah Al-Ahzab ayat 49. Setelah ditelusuri, kata tersebut memiliki arti yang sama, yakni pemisahan, cerai, atau talak. Untuk membandingkan antara Quran surah Al-Baqarah ayat 228, di sini saya mengambil contoh dengan Quran surah At-Tahrim ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim asarabahu intolaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Artinya, jika dia, Nabi, menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Dan begitu pula kebanyakan dalam Quran surah Al-Baqarah juga memiliki arti yang sama, yaitu mentalak. Kata tolako dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu diartikan sebagai talak. Talak yang dimaksud adalah talaknya seorang istri yang belum digauli, dan di dalam ayat tersebut dijelaskan seorang suami tidak diwajibkan membayar mahar ketika mentalak istrinya yang belum digauli itu. Kemudian ayat selanjutnya itu ada dalam Quran surah At-Talaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Perbandingan selanjutnya yaitu dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza
nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min 'iddatin ta'tadunaha famati'uhunna sarihuhunna sarahan jamila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan, namun berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 236 yang sudah dijelaskan di atas, yaitu talak seorang istri yang belum digauli. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu yatarobasna. Kata yatarobasna menurut Al-Mu'jam Al-Mufahras li Af'adil Qur'anil Karim digunakan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali dengan kata yang sama persis, yaitu di Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 dan 234 yang memiliki makna menahan diri. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 228 seperti yang menjadi fokus tema di atas, sedangkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 234 yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim waladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kata kunci yang ketiga yaitu quru', pemakaian. Kata quru' di Al-Quran ada 1, sedangkan yang memuat kata dengan pola dasar qara'a di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 88 kali dalam surah yang berbeda-beda. Kata ini memiliki makna suci dari haid. Pada ayat yang menjadi fokus tema di atas, bahwa istri yang telah ditalak atau diceraikan suaminya, maka mereka wajib menahan diri mereka selama 3 kali suci. Kemudian ditafsirkan dengan tafsir ayat bil hadis itu berdasarkan atas informasi yang diperoleh dalam kitab tafsir Mujahid, bahwa ayat ini merupakan penjelasan dari kata yatarobasna di dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam hadis berikut yang artinya, saya Abdurrahman berkata, Ibrahim berkata, Adam berkata, Warqa'u dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid bercerai karena 3 periode menstruasi mereka. Al-Baqarah ayat 228, artinya 3 siklus menstruasi. Abdul Rahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqih ala Al-Madzahib Al-Arba'ah jilid 4 menjelaskan, iddah secara bahasa berarti sesuatu yang dihitung. Adapun menurut istilah atau syara' bisa diartikan waktu untuk menanti kesucian seorang wanita yang suaminya meninggal atau diceraikan oleh sang suami. Selama masa penantian itu, wanita dilarang untuk menikah. Masa iddah untuk sebab-sebab ditinggal suami ada bermacam-macam sesuai dengan penyebabnya yang tercantum dalam hadis di atas, yakni masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya yaitu selama 3 kali siklus menstruasi. Kemudian berdasarkan kitab tafsir Imam Syafi'i diperoleh penjelasan sebagai berikut. Syafi'i berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita yang dicerai harus menunggu 3 kali quru' dari ayat, dan dia berkata, Al-Qur'an menurut fakta bahwa orang yang menceraikan 1 atau 2 wanita mengambil kembali iddah, karena Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Agung hanya melakukan pengambilan kembali dalam masa tunggu, dan suami tidak berhak mengambilnya kembali jika habis masa berlakunya. Kemudian tafsir bil ulama, berdasarkan tafsir Imam Syafi'i maka dapat diperoleh informasi bahwa Al-Syafi'i
Semoga Allah merahmatinya, berkata, Allah berfirman, dan orang-orang di antara kamu yang mati dan meninggalkan istri untuk mencari dan meninggalkan istri untuk mencari diri sendiri. Maka Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung menyebutkan bahwa orang yang meninggal atas nama mereka memiliki sejumlah hutang, dan bahwa jika mereka mencapainya, mereka memiliki hak untuk melakukan diri mereka sendiri dengan kebaikan dan tidak disebutkan. Makna yang tampak dari ayat tersebut adalah bahwa iddah menahan waktu tunggu hanya untuk para suami